Halo sahabatku semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua sahabatku, rekan sekalian, pada sore hari ini dengan cuaca yang cerah dan bagus, saya mau membuat review tentang Kijang Super generasi pertama. Apa saja isinya mobilnya? Ayo kita simak video berikut ini. Mobil ini adalah mobil Kijang. Kebetulan punya saya ini tahun 91. Sebetulnya saya ini mau menjelaskan, kemarin itu agak lumayan males sih ya. Karena kan mobil ini umum. Tentunya sudah berjuta-juta warga Indonesia ini yang mengerti tentang this is Kijang. Nah, tapi ternyata juga masih sangat banyak yang tidak mengerti tentang Kijang. Wah, jadi yang ngerti tentang mobil ini tidak 1-2 orang. Saya kira di negeri kita ini jutaan orang yang tahu lah. Mungkin entah pernah punya atau pernah naik. Nah, itu saya kira dari semua teman-teman sini boleh komen yang pernah punya kenangan manis, diceritakan. Nanti komennya enggak apa-apa, biar rame aja ya. Kenangan manisnya pakai Kijang ABCD. No. Kenangan pahit juga harus ada, no. Ya, namanya hidup itu kan plus minus. Diceritakan aja. Kenangan pahitnya pakai Kijang. No. Di peloro bani ucul misale, mogok bensinnya habis, kondensor businya mati ya, misal diceritakan aja enggak apa-apa. Tapi saya kira untuk kenangan manisnya sangat banyak membekas di hati. Mungkin yang sekarang sahabat kita sekalian, bapak-bapak yang sekarang jadi orang ngetop, orang kaya, tentunya dulu juga pernah banyak merasakan yang namanya mobil ini. Oke, sekarang kita bahas satu-satu yang supaya ini banyak orang tidak tahu. Kijang Super itu ada mulai tahun ini pengalaman dagangan saya tidak baca referensi, saya tidak pernah baca referensi kayak gitu, enggak. Jadi yang saya ceritakan di dalam edukasi selama ini itu adalah feel the real experience. Jadi experience ketika pengalaman ketika saya memilikinya. Jadi saya pengalaman miliki, walaupun saya sebatas dagangan, tapi setiap mobil dagangan itu saya selalu berusaha memilikinya. Artinya kalau kita memiliki, kita merawat dengan sepenuh hati. Jadi nanti biar dijual ke orang itu juga mobilnya enak, nggak rewel dan sebagainya. Nanti saya selalu berusaha memilikinya. Jadi tidak hanya konsep B2B, bisnis to bisnis, tapi juga konsep tentang hati. Makanya saya banyak mempelajari kendaraan itu dari situ, teman-teman. Sepele ya, Kijang ini muncul 86 sampai 92. 92 itu sudah banyak yang New Super. Jadi ini adalah Kijang Super. Super dengan New Super itu beda. Kita ngomong aja karoseri yang umum ya. Karoseri umum itu berarti Nusa, Nasmoko, Superior. Setahu saya itu. Itu pintunya di sini ada pintu. Itu yang tahun 92 up, berarti New Super. Kalau sedan Kijang Super itu di sini tidak ada pintu. Berarti pintunya hanya di kiri 2. Kanan sopir, kiri 2, belakang 1 bagasi. Kalau yang Kijang jantan atau roda di sini ada pintunya, walaupun dia yang versi lama. Oke ya. Untuk sasis, nah, ini mas kameramen ya.
Untuk sasis ini agak menjauh, mungkin bisa kelihatan nanti pemirsa. Kalau yang ada KF40 dan KF50, berarti yang KF40 itu dia pendek, yang KF50 long. Yang saya bawa ini KF50, jadi di sasis di bawah itu ketokannya ada KF50, di STNK juga muncul KF50, itu dia pasti long. Jadi begini, kalau ini long, kalau yang short dia segini, kurang lebihnya selisih 20 sentian ya, mungkin ya, sekitar sejengkal lah, selisih jengkal. Dia segini kalau short, kalau yang long segini. Kalau sisi naikan saya suka long, dia lebih lembut sedikit. Nah, cuma kalau dari sisi handling enak yang short, dia lebih lincah menurut saya. Oke ya, itu Kijang Super. Untuk rem belakang tromol yang Kijang Super dia disc brake. Berarti nanti kita bisa ya, pembahasan kita mulai tahun 86 hingga 92 awal. Karena 92 akhir dia sudah yang namanya Kijang New Super. Itu sudah berbeda lagi, nanti banyak yang tak ceritakan di situ. Jadi Kijang yang Super depan dia disc brake remnya. Untuk yang Kijang, ada yang versi Kijang STD namanya Kijang standar. Kijang standar itu perbedaannya yang depan sini dia tromol dan giginya perselang ada 4. Kalau yang ini ada 5 maju. Orang di daerah sana sini banyak menyebutnya Kijang 6 speed. Nah, kalau saya kurang setuju dengan penyebutan 6 speed, karena 6 speed itu maksudnya kan 5 maju 1 atret. Kalau saya suka menyebutnya 5 speed atau 4 speed gitu. Kalau ini 5 speed, jadi 5 maju 1 atret. Itu Kijang Super. Jadi di sini dia disc brake. Oke ya. Dari sini dia disc brake. Nah, untuk mobil seperti ini ada yang agak rancu tentang penempatan ban serep. Di sebelah kanan bawah sini sebetulnya ada ban serepnya. Cuma pangkonnya rata-rata sudah rusak dan hilang dan bla bla bla. Sehingga selama ini saya mempunyai Kijang, itu selalu ban serepnya ada di dalam bagasi. Yang mana itu ketika belakang ini penuh dengan penumpang itu akan mengganggu kaki. Nah, rata-rata ban serep ada di dalam bagasi. Mobil saya juga ada di dalam bagasi. Seperti Cherry itu kan ban serepnya di sini, Kijang gini. Karena apa kok tidak ditaruh di belakang digantung? Kalau sudah modelnya Super dia ada di belakang. Karena ini model Super yang lama, tangkinya masih ada di belakang. Jadi tangkinya ada di belakang sini. Nah, itu ya. Terus cara melihatnya pertama dari bodi. Nah, ini sedikit cerita teman-teman. Mobil ini adalah mobil Kijang Super di umur sekitar 40 tahun dengan kondisi kurang lebihnya bisa dikatakan di atas rata-rata. Bukan terbaik, tapi kondisi di atas rata-rata. Jadi ini bisa dipakai acuan dengan harga yang masih masuk akal. Artinya masuk akal itu masih under di bawah 40 juta. Ada yang jauh lebih bagus dari ini, banyak di pasar. Tapi sorry, tidak ada di pasar. Dia hanya ada di beberapa orang-orang kolektor yang masih original cat, yang masih gimana-gimana itu ada. Teman-teman kalau mau cari yang seperti itu juga ada, cuma sulit. Dan kalaupun toh ada, harganya rata-rata masih 50-60 jutaan ke atas. Tapi itu sudah ranahnya kolektor. Saya tidak mau bahas ke arah situ. Kita membahasnya mobil yang ada di pasar dengan kondisi yang ya di atas rata-rata lah, kondisi sangat baik, nyaman, harga wajar. Nah, ini mobil ini 40 tahun. Saya ingatkan lagi, mobil ini umurnya sudah 40 tahun. Jadi rasanya ya sorry kok 40 tahun berapa ya? Mohon maaf. Mobil ini umurnya 30 tahunan. Jadi mobil ini umurnya sudah 30 tahunan. Kondisinya begini. Kanan masih kaleng. Di sini ada dempul sedikit. Di sini juga ada dempul sedikit. Ini berarti sudah ada repaint, sudah ada dempul. Nah, ada yang masih original cat, ada. Saya pernah punya, tapi lakunya juga tidak karu-karuan. Kalau mobil ini masih under 40. Ada yang 20 jutaan. Ada yang 20 jutaan ada. Banyak saya lihat di YouTube di mana orang jual 20 jutaan itu ada. Tapi ya mohon maaf kondisinya beda ya. Nah, tak cerita nih. Ini di atas ini sudah ada dempul. Harusnya ini tidak ada dempul. Nah, kelemahan mobil dengan model seperti ini, kelemahan mobil dengan model talang air di luar seperti ini, itu kelemahannya dia adalah talangnya mudah keropos dan rusak. Nah, sekarang dari kiri ya. Nah, dari depan dulu. Pengalaman talangnya, jadi sepenter Kijang dan semuanya yang talangnya di luar, dia mudah keropos, termasuk si Kijang. Cuma termasuk baik sih, Kijang termasuk kuat. Kemudian kap mesin ini ada isi, ada dempul sedikit, tapi tidak nabrak. Ini juga sesuatu.
Ini lampu sudah dirubah menjadi Kijang New Super. Yang mana kalau Kijang Super yang asli lampunya dia kecil, agak menjorok ke dalam. Kalau ini sudah dengan si New Super. Oke, kemudian dari samping kiri sama seperti yang kanan. Nah, ini pintunya 2 begini. Dan kacanya selerekan ya teman-teman. Kacanya selerekan. Nah, bodi yang kiri juga sudah ada dempul, tapi catnya mulus. Tangkinya di sini tadi. Pengisian bahan bakar ini tangkinya ada di bawah ini. Nah, ini coba di-shoot Mas kameramen. Tangkinya ada di bawah. Nah, artinya apa? Jadi tidak ada tempat ban serep di belakang sini. Kalau sudah Kijang Super, ban serepnya ada di situ, tangkinya agak menjorok ke tengah. Jadi ini tangkinya ada di belakang. Kalau mobil-mobil lain seperti Katana, Jimmy Katana, TAF GT itu juga tangkinya ada di bagian belakang bawah pintu. Begono ya. Nah, kemudian setelah ini Kijang semuanya sudah tangkinya di tengah semua. Jadi Kijang New Super 92 akhir sampai sekarang tangkinya di tengah sampai Innova Reborn. Jadi ini adalah Mbah Buyote Innova Reborn. Nah, dulu orang punya Kijang seperti ini kalau di kampungku minimal ini kelasnya Pak Lurah, minimal. Kalau nggak gitu pengusaha pedagang di kampung saya itu kalau udah tuan tanah punya seleb padi kayak gitu nggak akan punya Kijang nih di zaman dulu. Jadi ya sampai sekarang sama sih. Innova Reborn tuh di kampung saya sini ya mobilnya orang punya. Kalau nggak sahabat petani yang tanahnya luas nggak mampu beli Reborn. Nah, ini cerita di kampung ya. Artinya apa? Dari situ saya udah bisa cerita mobil ini adalah dulu kalau ndak orang yang betul-betul kaya di kampung, ndak tahu ya kalau saya di kota sekelas Jakarta metropolis saya ndak tahu. Tapi kalau di kampung saya ini kalau ndak betul-betul orang kaya di zaman itu ndak mampu beli Kijang kayak gini. Karena ini mobil bagus teman-teman. Makanya sampai sekarang mobilnya masih enak kalau dirawat dengan benar. Jadi mobil yang nggak enak itu yang mogokan ya mobil nggak dirawat. Nah, ini dalamnya. Ini Mas kameramen. Dalamnya wow. Ini saya bilang mobil ini kelasnya di atas rata-rata. Nah, dalamnya sangat-sangat wow. Nah, dalamnya sangat wow. Itu untuk masalah si apa? Lampu kuning-kuning itu penambahan itu ikut ini. Nah, ini coba lihat ya. Ikut ini. Ini masih fungsi. Kalau ini ditekan mati dia lampunya. Lihat itu mati lampunya. Ya, tak nyalan gini loh hidup. Tak tekan gini lampunya mati. Tak gini kan hidup. Jadi ini fungsi. Di 4 pintunya kita masih berusaha memfungsikan yang namanya lampu dan connect sama si hazard. Apa? Ini kebetulan hazardnya connect sama rem, lampu kota. Nah, pintunya agak gini. Pintunya enak. Oke, sekarang dari kiri, interior lagi. Teman-teman, restorasi mobil yang tidak bisa kita restorasi itu adalah bagian interior. Kalau body cat gini agak lumayan gampang. Tapi kalau interior itu super sulit. Tidak hanya sulit, super sulit. Saya di Malang sini kok tidak menemukan tukang interior yang bisa membuat jok dalamnya kembali seperti ori dan sebagus ini. Itu sama lihat interiornya. Lah, untuk Kijang ini yang bagian tengah dulu Mas ya, kocok tengah. Itu dia tidak ada headrest. Tidak ada headrest, tapi armrestnya ada di tengah itu. Nah, armrestnya ada. Coba tak jendet no. Loh, armrestnya ada. Armrestnya ada. Coba tak nyalakan lampu nih. Bisa ndak? Oh, bisa. Lampunya bisa. Supaya terang. Lampunya bisa dinyalakan. Dan plafon teman-teman. Plafonnya originalnya dia memang bludru begini. Ini juga sulit pakai banget. Kita cari Kijang dengan plafon pelindung pilar-pilar seperti itu masih bludru orinya. Ini bludrunya halus kayak sajadah gitu. Teman-teman tahu sajadah tuh buat alat sholat itu loh. Nah, kayak sajadah. Saya bilangnya kayaknya sajadah. Itu dia mulus banget. Dan joknya ini masih sebagus ini. Ini sampai jok sopir bisa masih sebagus ini. Coba dari sini. Sekarang yang depan kiri. Loh. Depan kiri kita juga joknya masih sebagus ini. Ini teman-teman, jadi tak ceritakan sedikit tentang harga mobil seperti ini. Jika teman-teman lihatnya, nah joknya masih sopirnya, jok sopir aja tidak sobek.
teman-teman, kalau ada yang jual, kan macam-macam ya. Yang saya bahas ini adalah Kijang long karoseri Nusa, Nasmoko atau Superior. Jadi kalau di daerah saya sini, kalau karoseri Hubat, jantan, roda kayak gitu, harganya relatif kalah. Harganya masih bagusan si karoseri Nusa seperti ini. Namanya karoseri Nusa. Kalau ada yang jual 25 juta anggap aja. Kemudian yang jual seperti ini 40 juta. Misalnya ya, ini saya jualnya di bawah 40 juta. Misalnya ada yang jual 40 juta. Dari harga 25 ke 40 itu kan selisih 15 juta. Teman-teman, uang 15 juta itu sampai baik untuk membangun mobil bisa jadi seperti ini. Sekarang ada gap selisih 15 ya. Anda akan ketemu uang 15 itu. Anda akan bisa. Dicoba aja, membangun mobil itu membutuhkan biaya nggak sedikit. Jadi dan waktu dan pengerjaan harus detailing ya. Jadi saya kira makanya bervariasi harga Kijang itu, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30, 35, 40, sampai saya pernah lihat itu ya sampai 70 sekian, yang tergantung keadaannya. Yang ada yang super ori sampai gitu. Nah, jadi dengan kondisi begini itu sangat lebih dari cukup, dengan harga masih masuk akal di bawah 40. Ini channel ini saya buat video ini bukan untuk saya jualan di Adel Stock. Ini untuk edukasi aja ya. Mobilnya juga saya jual, cuma ini bukan konten saya untuk jualan gitu. Kemudian di sini untuk penambahan dashboardnya itu masih sangat standar banget. Nah, ini kalahnya dashboard, kita tidak bisa menaruh apapun, jangankan air, koin, uang koin aja kalau di sini jatuh. Nah, ini ada tempat tipnya di sini. AC-nya juga standar bawaannya begini. Nah, cuma kebetulan AC mobil ini sangatlah dingin dan bisa saya katakan AC-nya sempurna. Kenapa? Kita AC tidak ada gandol. Ini adalah penyakit semua mobil tua yang mobil bensin. Kalau mobil solar seperti Panther aman. Kalau mobil bensin ketika di AC itu dia mobilnya akan berat. Ditarik digas berat. Kalau mobil ini insya Allah masih gini. Perangkat audio kita tambahkan mulai dari belakang, depan sampai sini monitornya. Nah, tadi kan lampu saya ceritakan, lampu sampai depan sini ada. Lampu apa? Lampu kaki. Oke ya. Persheleng ini ada 5. Jadi ada yang 5 maju dan 4 maju. Ini yang 5 maju artinya mobil ini Kijang super. Kalau yang dia 4 maju dia Kijang standar. Biasanya dashboardnya warnanya agak abu-abu, agak kegelapan. Kalau ini dashboardnya krem. Sekarang kita bahas ke mesin. Karena juga mobil ini sangat super gampang, tapi juga ternyata banyak orang yang tidak tahu juga. Tuh, kita lihat sini, insya Allah tidak ada bekas eksiden parah. Kalau mek nyondol pagar apa nyondol PT itu masih tahu lah, tapi ini tidak utuh. Nah, oke, sedikit saya cerita. Mesin mobil ini mesin mobil ini 5K. Nah, 5K dan ada yang 7K 1800 cc itu yang Kijang tahun 95 pertengahan hingga 96 97 ya itu. Kalau Kijang super ataupun new super yang 95 awal ke bawah 86 sampai 95 itu dia mesinnya 5K 1500 cc. Tenaganya tidak besar, torsinya cukup baik. Tapi mobil ini super bandel. Dan mesin ini bisa dijadikan swap engine. Rata-rata sahabat-sahabat teman-teman yang pakai pakai Willys yang lama, Jeep Willys itu juga pakai banyak swap, pakai mesinnya Kijang ataupun mobil-mobil yang lain itu. Kalau sudah pusing cari apanya nggak ketemu ya akhirnya ya swap engine-nya pakai punyanya Kijang 5K atau Kijang 7K. Tempo hari saya ke Merapi itu saya nyewa Jeep Willys itu juga tak tanya pihak drivernya yang nganter saya ya swap engine-nya pakai mesinnya Kijang 5K. Dan katanya teman-temannya juga di sekitar situ juga begitu. Tapi saya juga nggak lihat semuanya, cuma saya dasarnya cerita dari pihak guide-nya itu di sini di sana rata-rata banyak pakai mesinnya Kijang. Dan di tempat saya juga sama, banyak pakai swap engine-nya Kijang. Artinya apa? Mobil ini, mesin ini sangatlah simpel. Teman-teman, nanti banyak yang tanya gini, Mas, kita pakai mobil setua ini sudah umur 30 tahun. Mobil ini berani ndak? Misalnya Jakarta sampai Denpasar 1000 sekian kilo. Berani ndak? Berani. Saya jadi driver, kalau posisi mobil saya seperti ini saya berani. Mobilnya pastikan yang penting sehat.
Kalau mogok di jalan itu cuma ada dua penyebabnya mobil ini. Satu bahan bakar, dua listrik. Kalau mesin sampai mogok itu kemungkinan kecil. Contoh mesin timing bel putus tidak mungkin, mobil ini masih pakai kamprat. Jadi kelemahan mobil ini klepnya masih pakai botol dan pakai mesin ini pakai kamprat, pakai gigi rantai itu. Kalau stutnya kamprat lemah, dia akan bunyi cek dan mesinnya kasar. Itu semua mobil pakai gigi kamprat. Cuma si Kijang ini kan kipas pendinginnya dia pakai ikut visco putaran mesin, jadi samar suara terdengarnya. Sebetulnya mobil ini suaranya kalau nggak ada kipas sih suaranya kasar, karena dia masih pakai gigi kamprat. Dampaknya apa? Kuat. Kuat mesin gigi kamprat tuh. Nggak mungkin putus toh, paling cuma ngelokor. Ya ada kemungkinan putus tapi kecil. Kalau mobil pakai timing belt itu lebih halus. Cuma ada risiko putus. Kemudian kalau dipanasi pagi mobil seperti ini teman-teman, kalau lihat punyanya orang mau beli atau di rumah kalian punya, di starter pertama akan bunyi klotok-klotok di mesinnya. Klotok itu sekitar bersekian detik. Kadang bunyi terus kalau tidak digas. Itu kenapa? Olinya belum naik. Jadi this is normal, jangan khawatir. Nah, itu normal. Digas baru hilang suaranya. Gitu ya. Jadi klotok-klotok itu normal. Pertama dia hanya di suplai bahan bakar. Kita kalau pakai jarak jauh yang akan mogok. Jadi ada dua, suplai bahan bakar sama si listrik. Bahan bakar itu kemungkinan suplai bermasalah itu minim. Kenapa? Mobil ini tidak pakai electric pump. Dia pakai membran pump. Jadi dia pakai ikut putaran mesin pompanya. Jadi kemungkinan kalau seal membrannya itu aus, itu super kecil. Saya pikir itu sepersekian ribu kasus. Jadi sangat kecil. Cuma dampaknya dia pakai membran. Ini kenapa mobil sekarang nggak pakai membran? Kalau pakai tanjakan kadang-kadang kurang suplai bahan bakarnya. Jadi ada dedet gitu. Jadi saya sarankan apakah harus ditambahi rotak atau electric pump? Nggak usah. Ini sudah cukup, lebih dari cukup. Jadi dan tidak akan mogok. Jadi kemungkinannya kecil ya dari suplai bahan bakar. Yang kedua dari listrik. Lah ini yang kemungkinan ada mogoknya ketika kita pakai jarak jauh. Koil, di sini koil ya. Ini koil. Mas Karmen agak mendekat ya. Ini koil. Koil ini dia kalau panas, kelemahan dari koil terbuka botol seperti ini, dia kalau panas tatarannya nanti sulit. Jadi ketika kita pakai 4 jam, 3-4 jam jalan, kemudian kita ngisi BBM atau kemudian starter nggak bisa. Itu kejadiannya banyak. Lah solusinya gimana? Ditunggu sampai dingin. Ininya sampai dingin. Kalau ndak kanti sama nunggu, ndak sabar, dikompres saja, pakai kain jelek-jelek gitu, di celupan air, dikompres. Ini solusi ya. Kemudian dari sini kondensor kecil ini juga rawan mati. Nah, kalau pakai jarak jauh dia panas. Nah, solusinya bisa ditunggu. Kalau dia setengah mati, kalau memang betul-betul mati ya diganti. Dan itu harganya sekitar 30.000. Kalau koil ini harganya sekitar 175. Dan platina itu mungkin 50 ribuan lah naik turunnya. Platina kalau dia jebles-jebles platinanya habis. Jadi kalau mobil ini dipakai touring jarak jauh atau kemanapun, sampan bawa busi, koil, kondensor, platina, saya kira itu sudah cukup. Nah, kalau bawa persediaan bohlam, kalau putus bohlam ini yang bohlamnya tipenya H4, bohlam itu berapa tuh harganya paling 30.000 ya. Bohlam tipe H4 itu sudah dan kunci seadanya itu sampai bawa ke dihajar ke antar pulau, insya Allah mobil ini kuat. Terus mobil saya ini sudah ada power steering, ini tidak asli, ini merupakan penambahan. Nah, power steering ini punyanya Kijang yang 7K, yang mana dia botol anunya ada di sini 7K. Nah ini bisa, tapi saya nggak tahu ya, ini seorang sebelum saya yang ngobo, yang ngakali. Cuma ini yang nambah masnya, bukan ngakali apa, bahasa orang sini itu ngakali apa ya, nambah, yang menambah, yang modifikasi. Ini kalau ndak punyanya Crown ya punyanya Kijang 7K, tapi enak, boromnya enak. Nah ini insya Allah punyanya Kijang 7K yang mesin yang 1800. Jadi ini kasih power steering dan gini hasilnya. Power steeringnya ndak gobek-gobek, ndak kentengan, ndak terlalu berat, jadi dia pas. Nah untuk menambah power steering sini teman-teman masih tanya nanti ya, biayanya kurang lebih sekitar 4-5 juta untuk ngeset power steering, rata-rata segitu, dari 4-5 juta. Dan AC Kijang yang tahun segini, umur 30 tahunan itu jarang banget yang AC-nya masih fungsi atau apalagi dingin. Fungsi aja jarang banget. Ya ada tapi jarang. Alhamdulillah mobil ini AC-nya masih gini. Nah, artinya kita kalau beli kendaraan ada harga 25, 30, 40.
Nah, itu tergantung situasi keadaan nih. Tadi saya cerita sedikit di waktu review dalam tadi, kalau ada yang 25 kondisinya jauh, 40 misalnya atau ke bawah dapatnya yang sudah begini, selisih gap 15 juta itu tidak akan cukup buat ngutik-ngutik mobil gitu ya. Nah, terus sekarang itu dari sisi rem, baik Kijang, Toyota, saya acungi jempol untuk remnya baik. Mulai dari Kijang tahun ini remnya baik, jarang bermasalah. Nah, mungkin kalau kita lebih prepare lagi, kita kalau jarak jauh, sangu master rem atau sangu sili rem, siri piston rem itu juga cukup tidak masalah. Itu harganya murah. Dan untuk spare part super murah. Nah, super murah dan banyak, KW-nya mulai 1, 2, 3 ada. Terus masalah itu spare part, jadi saya kira di seluruh pelosok Indonesia sahabat, mulai dari kota ataupun di daerah pelosok, saya kira spare partnya mobil 75K ini adalah spare part yang paling banyak beredar. Itu saya tidak tahu ada spare part yang lebih lengkap dari spare partnya mobil ini. Di daerah di pelosok pun paling lengkap ini. Jadi tidak harus kota besar, kota kecil atau pinggir, kalau mobil ini spare part yang tidak ada di situ, berarti populasi mobil di situ sangat sedikit. Karena mobil ini adalah mobil yang paling umum. Gitu ya. Itu hukum pasar ya, demand dan supply. Kalau banyak permintaan pasti kan juga ada spare part. Jadi saya kira mobil ini spare partnya dimanapun ada. Kemudian apalagi ya Mas ya, yang harus saya jelaskan. Kalau dari depan kita cuma modifikasi lampu ini lampu kota, jadi LED supaya lebih hemat. Oke. Kalau dari luar begini sama. Dan bahan bakar, nah tadi saya belum lupa jelaskan, bahan bakar mobil ini jawabannya boros. Kenapa saya bilang boros? Banyak orang bilang irit, tapi kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil sekarang, mobil ini terlihat boros di bahan bakar, karena mobil ini ketemunya hanya 1,8, pokoknya di bawah 110 km per liter. Dengan kondisi kita pakai AC, itu di bawah 10 km per liter. Dan tenaganya nggak sebegitu besar. Nah, tenaganya nggak begitu besar, nggak iso banter mobilnya, mentoko ya 100 melakukannya ya KPJ, jadi dia boros. Jawabannya begitu. Tapi untuk dibandingkan dengan mobil seumurnya, ini adalah mobil dengan yang paling mudah perawatannya. Setahu saya tidak ada yang mobil yang lebih mudah dari ini perawatannya. Ini adalah mobil yang paling mudah. Setahu saya sih gitu. Katana Cherry itu ya juga mudah, juga murah. Tapi kalau sisi kemudahan masih saya kok malah seneng mudah ini. Mesinnya ini, mesin generasi K, mulai dari 3K, 4K, 5K, 7K. Itu ini adalah mesin yang paling mudah, generasi K di Kijang, di Toyota. Kemudian jadi bahan bakar tadi di bawah 10. Untuk pajak saya kira sama dengan mobil yang lain di tahun yang sama. Juga tidak murah, pajaknya sekitar 700-800 ribuan. Artinya kenapa tidak murah? Karena mobilnya tahunnya segitu ya, umumnya segitu. Panther juga sama segitu. Kalau Cherry lebih murah 300.000 dari ini. Nah, kemudian apalagi AC tadi, hal yang sangat sensitif. Kalau kita membangun AC mobil itu, kalau dapatnya mobil Kijang AC-nya rusak, saya kira uang 2-3 juta pasti masuk. Kalau ingin AC-nya enak dan tidak gandol. Nek syukur kompresor, syukur urip ya oke aja, tapi kalau sampai kita pakai nggak gandol itu lumayan banyak biayanya. Jadi mobil ini dari sisi bodi baik, tapi tidak istimewa karena cuma mulus saja, dia tidak kaleng. Yang istimewa itu yang kaleng. Tapi dari sisi kaki, rem, mesin, AC, power steering, ini tambahan ya power steering tadi, saya kira sudah lebih dari cukup. Dan interiornya tidak terbantahkan, interiornya juara, bisa saya katakan gitu. Untuk velg dia lubang 4 PCD 114. Jadi velgnya ini lubang 4 PCD 114. Kalau substitusi velg mungkin sama Honda Accord Maestro, Accord itu sama. Kalau sama Civic beda. Kalau sama Panther juga sama. Di tahun yang sama PCD-nya 114 Panther. Di tahun yang zaman ini. Panther itu lubang 6 kan mulai 2000-an ya. Kalau yang lama kan mesin lubang 4. Dan teman-teman akan membandingkan dengan Panther. Untuk urusan kaki, Kijang lebih di atasnya, jauh di atasnya. Durability, ketahanan kakinya dia gini. Penggerak belakang ya teman-teman ya, penggerak belakang. Ketahanan kakinya gini. Jadi dia jajan kaki-kakinya lebih lama daripada si
macan hitam, si kucing hitam, dia lebih lama. Cuma efisiensi ya tadi kalah ya, kalau sama mobil diesel kali ini dibandingkan sama Isuzu kalah pakai telak. Jadi 2 kali kalau BBM ya kurang lebihnya. Jadi mobil ini hanya ketemu 1.8 misalnya, yang ini di bawah 10. Kalau si kompetitornya tadi bisa ketemu 1.13 1.14 yang mesin seri A 2.3 diesel. Nah, mesin yang Panthernya lama itu. Karena tahun segini sudah keluar. Dan memang di tahun 90-an Kijang sama si Panther dia bersaing ketat. Nah, semua ada plus minusnya, gitu ya. Sekarang ayo kita coba mobilnya jalan. Oke, sahabat sekalian, kita coba test drive mobilnya ya. Nah, ini saya nggak pakai seat belt karena seat beltnya juga tidak safety. Seat beltnya nggak ada batek aneh molor, itu nggak ada. Nah, pertama teman-teman, Kijang ini tadi terdengar suaranya mesinnya itu di kipas, dan starternya juga banyakan. Ya umumnya yang mobil yang ada di pasaran tuh bendiknya lemah, bendiknya dinamo starter. Jadi kebanyakan starter juga bunyi ngek itu sudah biasa, tapi bisa. Kemudian apalagi ya, rasa naikan mobil ini untuk yang tipe ini lumayan enak sih kalau masih normal semua sobekere. Cuma sekarang kalau kita bandingkan dengan si yang New Super atau apalagi yang Grand Extra, itu enakan sih Grand Extra karena suspensi konstruksinya berbeda. Nah, kalau yang mobil ini dia lebih ya lembut, cuma masih lembutan sedikit, lembut yang seri Kijang Grand Extra atau yang Kijang New Super di atasnya. Kemudian untuk tanjakan, mobil ini torsinya besar. Nah, sayangnya yaitu tadi tidak bisa kita pakai high speed. Jadi saya sarankan untuk mobil-mobil seperti ini tidak masuk tol. Karena kalau masuk tol kita pakai gigi 5 itu jalan 100 itu mobilnya sudah lumayan ngoyo. Jadi kan kalau ngoyo itu nanti juga RPM-nya terlalu tinggi, bahan bakarnya juga cukup boros. Gitu ya. Kalau kemudian untuk setir, aslinya dia relatif berat kalau tidak power steering karena kan mobilnya cukup panjang. Cuma mobil ini kan tadi sudah saya bilang di depan bahwa mobil ini sudah power steering, jadi relatif enak. Nah, untuk pajak sudah tak ceritakan apa ya, kayaknya review saya sudah lengkap kok. Untuk transmisi oke, jarang oblak. Nah, ini juga lebih baik daripada kompetitornya. Transmisi mobil ini relatif tidak oblak. Nah, untuk kaki-kakinya kuat, bisa masuk ke segala penjuru medan. Cuma kan mobil ini penggeraknya 4x2, jadi tidak bisa dipakai off-road. Tapi saya pernah lihat beberapa teman-teman yang punya Kijang yang dikasih 4x4, juga saya beberapa sudah lihat. Cuma saya nggak tahu dikasih punya 4x4 nya apa. Nggak apa-apa, komen ya yang tahu ya. Mungkin nanti saya akan eksperimen bikin Kijang Super 4x4. Nah, suatu saat insya Allah tak eksperimen. Nah, ada waktu dan ada biaya. Oke, saya kira cukup sahabatku ya. Beli mobil, belilah yang sesuai kapasitas kemampuan keuangan kita. Kapasitas dengan apa ya, kita beli itu juga tidak dipikir hanya beli saja. Pertama beli harus ada uangnya, gak ngoyo karena ini kebutuhan sekunder tidak kebutuhan primer, jadi gak boleh ngoyo. Sesuai uangnya, nggak usah beli karena tetangga itu nanti jadi penyakit hati. Kemudian setelah beli itu dipikir garasinya muat apa enggak, dipikir medan tempat rumah kalian itu mumpuni apa enggak untuk mobil tersebut, dan juga dipikir lagi tentang kos ke belakangnya, perawatannya itu teman-teman penghasilannya mampu enggak untuk merawat. Jadi harus dipikirkan yang faktor banyak lah. Kenapa Kijang ini kan menurut saya agak boros, tapi kenapa kok banyak orang yang pakai, sangat banyak orang yang pakai, karena kos perawatannya yang relatif lebih minim dibanding yang lain. Itu menurut saya. Dan mobil ini naikannya juga cukup enak, bandel, nggak gudo. Dan kapasitasnya bisa 9 orang. Nah, nek ditetel ini ya. Depan ini bisa 3, belakang bisa 3, paling belakang lagi bisa 6.
Paling belakang itu berhadapan bisa 3-3, bisa 6 orang, tengah bisa 3 atau 4, yang belakang 2. Ini cerita masa lalu saya pernah alami begitu. Dulu abah saya itu kan juga pernah punya mobil seperti ini ketika saya kecil. Itu juga apa, kalau ada acara nok disoku ya, sedikit cerita teman-teman ya, di saya itu dulu sering sambang wong loro, tilik wong loro, apa ya, di tempat saya itu namanya tilik wong loro, bahasa daerah ya itu ya. Kalau bahasa Indonesia menjenguk orang sakit. Nah itu kalau kita ada tetangga yang sakit itu kan pasti kalau sore maghrib itu, setelah maghrib kita ke rumah sakit bareng-bareng dengan tetangga. Dulu belum ada covid, sekarang kan jenguk nggak boleh. Dulu itu rumah sakit kalau malam kayak pasar. Itu saya ngalami. Nah itu pakai kijang ini, belakang 6, tengah 4, depan 3, itu pasti gitu. Kadang masih ditambahi lagi dipangku, orang sing dipangku. Nah itu tapi asik, itu cerita saya dulu. Nah, sekarang kan udah nggak boleh. Dulu kalau ada tetangga sakit itu pasti namanya tilik. Nah itu kalau pakai kijang, kebetulan bapak saya kan di desa punya itu, dipakai sama tetangga itu mesti begitu. Jadi asik, kijang itu menyatukan keluarga. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.